Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pada hari ini Ica akan menjelaskan materi mengenai morfologi ya. Nah, sebelum menjelaskan ke materi, Ica sapa dulu bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Semoga alhamdulillah baik dan sehat, Bu. semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum ke materi ya, nah nanti teman-teman akan mendapatkan materi sekaligus mendapatkan kuis ya untuk menguji kompetensi teman-teman mengenai pemahaman materi hari ini. Nah, sebelum ke materi mungkin akan lebih baik kita berdoa lebih dahulu ya agar ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo berdoa mulai. Nah, selesai ya. Langsung gimana? Langsung ke materi, teman-teman? Iya Bu, langsung aja. Iya Bu. Ini sudah join semua ya, teman-teman ya. Monggo silahkan on cam, lalu mute mikrofonnya. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan. Sudah ada gambarnya Bu. Gambar apa? Gambar orang-orang lagi berkomunikasi. Nah, jadi gini ya. Di gambar ini, teman-teman akan menjumpai orang-orang yang sedang berkomunikasi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Anissa. Jadi kan kita sebagai makhluk sosial ini kan tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain, ya kan? Jadi kita itu sering melakukan kegiatan yang nantinya itu menimbulkan komunikasi. Nah, kira-kira komunikasi itu apa menurut teman-teman? Saling bertukar informasi Bu. Saling bertukar informasi. Jadi komunikasi itu bisa lebih ke mungkin ke prosesnya ya, proses menyampaikan informasi. Nah, itu disebut komunikasi. Nah, ketika komunikasi antar sesama ini kan pasti membutuhkan yang namanya ketika berinteraksi ini membutuhkan alat gitu. Alat atau media. Nah, ketika berinteraksi membutuhkan alat dan media, itu apa yang digunakan medianya itu? Ketika teman-teman berkomunikasi, ketika Mbak Anissa dan Mbak Vira berkomunikasi, itu kan pasti membutuhkan alat. Alatnya itu apa? Mbak? Bahasa, Bu. Bahasa ya. Nah, jadi seperti itu. Kita butuh yang namanya bahasa untuk berkomunikasi. Nah, ketika kita di kehidupan sehari-hari, ini kan sering mengucapkan atau mendengar sebuah kalimat. Ya, kalimat ini terdiri dari apa? Kalimat beberapa terdiri kata. Dari, beberapa kata. Tidak pernah ada kata tanpa kalimat. Ya, jadi simpelnya apa? Berarti kata-kata ini yang membentuk sebuah kalimat. Karena nggak ada kalimat tanpa kata. Berarti kan kata-kata ini membentuk sebuah kalimat. Nah, pada dialog ini di salin dia kan sudah tampak dialog ya. Dialog Pak Ahmad dan Bu Ahmad. Nah, teman-teman coba cermati kalimat dialog antara Pak Ahmad dan Bu Ahmad berikut. Nah, kira-kira di dalam kalimat yang dilontarkan kedua orang ini terdapat bentuk apa saja kira-kira? Itu Bu, terikat. Kita cari Morfem terikat. Kita cari bentuk yang sederhana dari dua kalimat ini. Sederhana. Apa? Itu di situ ada Bu, terus ya. Nah, terus ada lagi di. Ya, terus. Yang terakhir. Nah, selain ada bentuk yang sederhana, juga ada bentuk yang agak lebih besar. Apa kira-kira? Yang agak panjang gitu Bu ya? Agak lebih
besar ketimbang bu, ya, di, dan ke? Kita. Terus apa lagi? Terus Sedang. lagi. Ya, sedang, mana, sepi, pulang, pagi, Sebelah. Rumah. Betul ya? rumah. Ya. Nah, setelah itu mungkin ada bentuk yang lebih kompleks nih. Apa kira-kira bentuk yang lebih kompleks dibandingkan bentuk agak lebih besar? Bermain. Anak-anak. Kenapa kok bermain? Itu, Bu. Karena sudah bukan- Termasuk morfem terikat. Ada bernya. karena sudah bukan kata dasar lagi ya, seperti yang lebih besar tadi ya. Nggih. Anak-anak juga sudah mengalami reduplikasi atau pengulangan, ya toh? Tampaknya juga sudah mengalami imbuhan. Bermain juga sudah mengalami imbuhan ber. Ya, di salindia teman-teman sudah tampak semuanya? Sudah ya? Sudah jalan maksudnya salindianya? Sudah, Bu. Sudah jalan. Nah, selain itu, jadi gini. Nah, berarti kan bisa disimpulkan bahwasanya susunan kata-kata pada kalimat ini terbagi dari beberapa bentuk ya. Kalimat yang dilontarkan Pak Ahmad dan Bu Ahmad ini kan terdiri dari beberapa bentuk kata gitu loh ya, untuk membuat sebuah kalimatnya. Nah, mungkin saja teman-teman, jadi gini, realitanya ya, di kehidupan kita sehari-hari itu mungkin ada kalimat yang lebih kompleks daripada tuturannya Pak Ahmad dan Bu Ahmad, ya toh? Tuturan Bu Ahmad dan Pak Ahmad ini kan sering kita jumpai kiranya di sekeliling kita, ya kan? Nah, mungkin ada kita jumpai kalimat yang lebih kompleks, lebih variatif lagi gitu, ya kan? Contohnya gimana? Kadang Menjaga. bisa. Jadi gini, kadang ada kata yang bentuk katanya ini malah salah kaprah. Contoh kata rubah, itu kan nggak baku kan? Bakunya apa? Bakunya ya ubah, bukan rubah. Ada lagi kata kata alay gitu kan. Teman-teman sering nggak menjumpai kata mengsedih, itu kan lagi tren toh, kata mengsedih. Iya, Bu. Mengcapek. Nah, itu kan contoh-contoh realita yang ada di bahasa di sekeliling kita gitu kan. Bahwa kata mengsedih itu nggak ada di kamus, itu nggak ada kata baku mengsedih gitu. Kata dasarnya apa? Sedih. Sedih. Ya kan? Sedih. Bu. Tapi kata sedih itu nggak mempunyai turunan kata mengsedih. Yang ada itu menyedihkan. Nah, itu ada. Bersedih. Nah, itu ada. Tapi mengsedih itu nggak ada. Berarti kan bahwasanya kata-kata alay, kata-kata kekinian ini kadang membuat rancu bahasa kita gitu. Ya. Ya, itu memang variasi bahasa lah ya. Tapi kalau kita sebagai orang bahasa yang tahu bahasa ini kan harus bisa memilah gitu toh. Ya, harus bisa menjaga kebakuan bahasa Indonesia gitu ya. Mungkin kata main ya, ada contoh kata main. Nah, kata main sendiri ini mempunyai turunan yang banyak sekali ya. Ada bermain, bermain-main, permainan, memainkan, dimainkan, dan sebagainya. Kata tampaknya seperti yang dilontarkan Pak Ahmad, Bu Ahmad tadi, ya toh? Dari kata dasar tampak, punya turunan menampakkan, ditampakkan, tertampakkan. Nah ini loh, ya. Nah, aneka bentuk kata tersebut ini merupakan satu hal yang menarik bagi orang bahasa. Nah, bentuk kata yang berbeda-beda tersebut ini ternyata dibangun dari unsur-unsur yang sebagian berulang sama dan sebagian lagi berbeda. Seperti itu. Contoh, kata mengajar. Kata mengajar di sini berbeda dengan kata diajar. Mengapa berbeda? Kenapa? Karena mengajar itu yang mengajar sebuah perilaku atau tindakan. Kalau diajar itu objeknya gitu Bu ya.
yaitu lebih ke makna ya. Kenapa kok Iya. berbeda? Karena unsur yang membentuknya itu berbeda. Tapi tepat Mbak Anissa tadi memaknai kata mengajar dan diajar. Nah, nanti bisa sambung ke salindia berikutnya. Nah, namun kenapa kok berbeda ini? Karena unsur yang membentuknya berbeda. Karena kata satu ini mendapat imbuhan meng, Oh, ya. Sedangkan kata kedua mendapat imbuhan di. ya. Namun kedua kata ini kan kata dasarnya ini sama. Apa kata dasarnya? Ajar. Ajar. Meskipun mereka ini terbentuk dari unsur yang berbeda, namun mempunyai kata dasar yang sama, yaitu ajar. Gitu. Nah, kedua kata itu sama memiliki saling tidak misal sama lainnya. Nah, kata ajar juga gitu ya, memiliki turunan yang banyak sekali ya. Kata ajar itu ada belajar, pelajar, pelajaran, pengajar, pengajaran, mengajarkan, dan sebagainya. Nah, kata tersebut memiliki unsur kata dasar yang sama, yaitu ajar, dan memiliki unsur-unsur selebihnya yang membedakan satu sama lain karena mendapat imbuhan tadi loh ya. Nah, tadi kan bentuk yang berbeda ya. Bija mencontohkan bentuk yang berbeda. Nah, di samping bentuk kata yang berbeda, itu juga memiliki arti atau makna yang berbeda pula yang ditunjukkan atau ditandai oleh bentuk kata yang berbeda-beda tersebut. Seperti yang dilontarkan oleh Mbak Anissa tadi. Ya toh, Mbak Anissa memaknainya berbeda karena bentuknya ini berbeda. Kalau bentuknya sudah berbeda, ya maknanya berbeda juga gitu loh ya. Ya. Nah, belajar, pelajar, pelajaran, pengajaran, mengajarkan. Nah, ini memiliki makna yang berbeda. Belajar apa belajar? Maknanya? Belajar suatu kegiatan. Kegiatan untuk memperoleh suatu ilmu. Ya kan? Kalau pelajar? Siswanya, orangnya. Siswa. Orangnya, Ibu. Pelakunya, Bu. Ya, pelakunya. Suatu yang diajarkan oleh orang kepada orang. Nah, itu pelajar. Seperti teman-teman itu termasuk pelajar ya. Jadi, tapi pelajar ini enggak mungkin hanya bisa di bidang akademik ya. Pelajaran, apa pelajaran? Sesuatu yang diajarkan, ya kan, pelajaran. Pengajar. Nah, pengajar kan orang yang mengajarkan, ya kan. Berarti kan Bija ini pengajar, ya toh. Nah, itu loh ya, berbeda bentuk itu pasti memiliki makna yang berbeda, teman-teman. Ya, diingat. Berarti bentuk yang berbeda, satu bentuk yang berbeda, kedua makna yang berbeda. Makna yang berbeda. Nah, hal itu menunjukkan jadi setiap perbedaan bentuk kata membawa perbedaan arti. Nah, di samping ciri bentuk dan arti yang berbeda, ini memungkinkan memiliki golongan atau kelas kata yang berbeda pula. Gitu. Jadi kalau bentuk dan maknanya berbeda, berarti kelas katanya juga berbeda. Kelas kata itu kata kerja, kata benda, dan sebagainya itu loh ya. Itu pasti berbeda, gitu ya. Kalau sudah berubah itu. Nah, kata belajar, diajar, diajarkan, mengajar, dan mengajarkan, ini menurut teman-teman ini termasuk kelas kata apa kira-kira? Apa, Mbak Anissa kira-kira? Belajar, diajarkan. Morfem bukan, Bu? Kata apa? Kata belajar. Ini kan katanya tadi belajar itu melakukan kegiatan. Berarti kelas katanya kata Verba. Kata kerja. Kata kerja. Iya, kata Verba. kerja. Benar, verba. Verba itu kata kerja. Karena melakukan tindakan, ada kegiatan. Jadi belajar, diajarkan ini termasuk golongan kata verba. Nah, sedangkan pelajar, pelajaran, pengajar, dan pengajaran ini termasuk apa? Termasuk golongan pelaku. Itu Bu, nomina ya Bu. Oh, benar ya, nomina. Pelaku ya.
Nah, jadi gini, adanya aneka bentuk, aneka arti, dan kelas kata. Nah, ini loh ya, menarik perhatian ahli bahasa sejak awal sejarah ilmu bahasa sampai sekarang. Nah, ini, karena adanya aneka bentuk, arti, dan kelas kata ini menarik perhatian para ahli bahasa. Nah, akhirnya muncullah salah satu cabang ilmu bahasa linguistik yang disebut morfologi. Jadi, morfologi itu nggak langsung ujuk-ujuk ada morfologi. Pasti kan ada tatarannya, toh. Nah, bisa disimpulkan, gimana? Teman-teman bisa menyimpulkan nggak bahwasanya morfologi ini bidang ilmu yang mengkaji tentang apa kira-kira? Setelah Bu Ica paparkan di atas, Bu Ica contohkan di atas, apa kira-kira morfologi ini? Morfologi adalah ilmu yang mengkaji tentang kata. Nggih, Bu. kata atau mana? Menyelidiki tentang apa tadi? Morfologi. Kata terkecil, bukan, Bu? Kata. Memang ya objeknya morfologi ini kata. Gimana? Jadi gini loh, morfologi ini merupakan ilmu yang menyelidiki seluk-beluk struktur kata, perubahan golongan, dan arti kata akibat adanya perubahan struktur tersebut. Jadi morfologi itu menyelidiki tentang struktur bentuk kata. Ya. Maka nanti ada bentuk, ada makna, ada kelas kata, ini kan termasuk bentuk-bentuk kata. Gitu. Mengkaji tentang struktur kata. Gitu. Nah, berarti objek kajian morfologi ini apa? Mbak Anissa tadi sudah menjawab kata. Memang ya. Objek kajian morfologi ini kata. Ada dua, diingat. Objek kajian morfologi yaitu kata. Kata dan Morfem. Morfem ya. Nah, ini ya. Objek kajian morfologi. Nah, bagaimana kedudukan morfologi? Morfologi ini termasuk dalam ilmu linguistik, teman-teman. Nah, gimana kedudukannya morfologi ini dalam linguistik? Ini ya, kedudukan ilmu morfologi. Nah, teman-teman, semester awal kan pasti apa? Pasti mendapatkan ilmu linguistik umum. Setelah itu, teman-teman mendapatkan ilmu fonologi, ya toh? Fonologi. Nah, ini ada tata bahasa, ada semantik, dan sebagainya. Setelah fonologi, teman-teman mendapatkan ilmu morfologi. Nah, setelah morfologi, teman-teman akan mendapatkan sintaksis. Jadi harus urut. Ini nggak bisa. Morfologi dulu, baru fonologi nggak bisa. Jadi harus urut tatarannya ya. Nggak bisa langsung linguistik, langsung ke semantik. Nggak bisa. Jadi teman-teman harus fonologi dulu. Ada yang ingat fonologi ini tentang apa? Ilmu yang mengkaji tentang ucapan Bunyi. bukan Ucapan. Bunyi, Bu. Ya, benar ya. Masih ingat berarti teman-teman. Nah, jadi fonologi, ini loh, fonologi kan fon dan logos. Logos itu ilmu. Berarti ilmu yang mempelajari tentang fon yang apa? Bunyi. Nah ini. Jadi fonologi ini ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa ya. Nggak bisa ini. Nah, jadi gini ya, teman-teman harus diingat, objek kajian morfologi ini ada dua, ada morfem dan ada kata. Nah, morfem ini ada dua ya, ada dua jenis, ada morfem bebas dan morfem terikat. Ya. Contoh morfem, kenapa terikat? Karena satuan lingual terkecil, karena tidak dapat dibagi lagi atas satuan-satuan bermakna yang lebih kecil, kecuali menjadi fonem-fonem yang tidak bermakna. Contoh, kata belajar. Nah, kata belajar ini kan kata dasarnya ajar, mendapat imbuhan ber. Ya. Nah, jadi morfem ber ini termasuk morfem terikat, ya. Karena ini kan imbuhan, nggak bisa berdiri sendiri itu, makanya terikat. Ya. Karena nggak bisa berdiri sendiri, maka ber ini terikat
harus ada kata dasar yang dia ikat gitu. Nah, sedangkan morfem ajar ini termasuk morfem bebas. Gimana? Dari sini ada pertanyaan teman-teman? Bu itu apa hanya ber aja? Kalau seumpama men bisa nggak Bu? Bisa. Contoh lain. Contoh lain. Contohnya mencuci Bu. Mencuci. Nah, benar ya. Mencuci. Men berarti morfem termasuk morfem Terikat. Terikat. sedangkan cuci termasuk morfem Bebas. itu ya. Gimana? Ada pertanyaan lain teman-teman sebelum kita menuju ke kuis ya. Jadi teman-teman mohon untuk menyiapkan alat tulis dan poin ya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Ica. Gimana? Dari sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, monggo, silakan. Itu, Bu. Boleh dijelaskan bagaimana perbedaan morfologi dan sintaksis? Terima kasih. Sama-sama. Jadi gini ya, apa itu perbedaan morfologi dan sintaksis? Nah, jadi gini, perbedaannya ada di sini. Kata dan morfem. Nah, kata kalau di morfologi itu menjadi bagian terbesar. Tapi kalau dalam tataran sintaksis, kata ini menjadi satuan terkecil. Bedanya. Nah, tapi kalau dalam morfologi, satuan terkecilnya ini morfem. Ya. Bedanya ini. Jadi kalau sintaksis ini kan sudah objek kajiannya itu kan berupa kalimat. Seperti yang dilontarkan Bu Ica tadi kan, kalimat ini tersusun dari beberapa kata. Ya memang sintaksis ketika mengkaji suatu kalimat itu kan pasti kita menelisik kata per kata ini, mana subjeknya, mana predikatnya, tapi kata ini menjadi bagian terkecil gitu loh kalau di sintaksis. Beda kalau morfologi, morfologi menjadi satuan terbesar ini kata, satuan terkecilnya morfem. Tapi kalau sintaksis, satuan kecilnya kata, tapi satuan besarnya itu sudah kalimat. Gitu. Ya. Kalau sintaksis kan kajiannya subjeknya bagaimana, predikatnya, sudah tatarannya kalimat. Beda kalau morfologi, morfologi masih seluk-beluk kata, gitu. Belum sampai kalimat. Bukan ya, bukan tataran kalimat. Karena ini yang membedakan antara morfologi dan sintaksis. Gimana teman-teman? Siap untuk lanjut ke kuis untuk mengukur kompetensi teman-teman? Siap ya? Insya Allah siap. Iya, Bu. Oke, saya stop dulu. Sudah berpindah nomor 1? Sudah. Sudah. Monggo dikerjakan soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Sudah ya, nomor 3. Sudah Bu. Nah, selanjutnya nomor 4, 5, dan 6. Jadi gini, teman-teman jawabannya ada di atas ya. Pilihlah A jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya ada di atas, nomor 4, 5, dan 6. Ini ya. Silahkan dikerjakan.
Nah, sudah? Gimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Lanjut untuk soal ke selanjutnya. Soal nomor 7 ya. 7, 8, 9, dan 10. Sama ya, pilih jawabannya ada di atas ya. A, B, C, D. Nah, silahkan dijawab. Nah, jika sudah menjawab, nah jawaban teman-teman silahkan cocokkan dengan jawaban berikut ya, nanti dinilai. Nah, ini kunci jawaban tes formatif yang sudah teman-teman jawab. Nah, untuk nomor 1 jawabannya benar adalah C ya. Nomor 2 adalah D, lalu nomor 3 A, nomor 4 dan 5 jawaban yang benar adalah B. Nah, selanjutnya nomor 6 jawaban yang benar D, 7 dan 8 adalah A, jawabannya benar. Nomor 9 jawabannya D, dan yang terakhir nomor 10 jawaban yang benar adalah B. Bagaimana? Jika ada jawaban yang benar, teman-teman silahkan jawabannya dihitung menggunakan rumus berikut ya. Nah, cocokkan jawaban teman-teman tadi. Gimana? Sudah? Berapa kira-kira jumlah nilainya teman-teman? Gimana Pak Fira? Berapa Mbak Fira? Sebentar, Bu. Masih dihitung, Bu. Nah, jika nilainya teman-teman ini 80%, di atas 80%, berarti teman-teman sudah memahami materi yang telah Bu Ica sampaikan tadi. Gimana, sudah Mbak Yuyun? Berapa Mbak Yuyun? Alhamdulillah di atas 80, Bu. 80 ya. Sudah? Iya, Bu. Sama, di atas 80. Nah, berarti teman-teman sudah memahami materi yang Bu Ica sampaikan tadi. Nah, berarti teman-teman sudah layak nih untuk melanjutkan ke materi berikutnya ya. Nah, mungkin minggu depan kita bertemu lagi ya di materi morfem, identifikasi morfem dan sebagainya. Mungkin hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmu yang Bu Ica sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.